Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usna Dinda Lestari dengan NIM 20055230009. Saya di sini akan mempresentasikan review jurnal guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi dan Presentasi yang diampu dengan Bu Ajeng Aquinia SEMM. Dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang pada jurnal review yang saya pilih. Pada perkembangan saat ini, perusahaan pada dunia industri manufaktur mengalami perubahan. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbesar di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lain, serta memiliki pengaruh ekonomi terhadap perubahan ekonomi yang terjadi di dunia, seperti krisis global yang terjadi di tahun 2008, dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk dalam sektor industri. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fardianti dan Ardini 2021 melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kedua variabel bebas profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Yang pertama ada profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Asset atau ROE. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya tingkat laba yang diperoleh dari aktivitas penjualan maupun investasi. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, maka muncul minat investor untuk memperoleh dividen dengan cara membeli saham perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, ada likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis. Hal tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Yang ketiga, ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang sendiri adalah kebijakan yang dilakukan manajer untuk mendapatkan pendanaan terhadap pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan mengetahui perilaku disiplin yang dijalankan pihak manajemen. Kebijakan hutang juga sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, karena jika salah mengambil kebijakan, maka perusahaan akan memiliki risiko yang tinggi untuk terjadinya kebangkrutan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif menjadi metode yang peneliti gunakan guna mendapatkan informasi seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel independen, yakni profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah non-probability sampling, yakni metode purpose sampling dengan mendapatkan 31 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil uji statistik deskriptif. Dari data di atas diketahui bahwa nilai minimum variabel profitabilitas yang diproyeksikan oleh Return on Asset atau ROA adalah sebesar 0,000 atau 0,0%, yaitu diperoleh oleh PT Buyung Putra Sambada Tbk tahun 2022. Sedangkan nilai maksimum profitabilitas sebesar 0,41 atau 41,6% yang diperoleh oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Lalu, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Secara simultan, profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.